Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Setiap wanita bermimpi tentang pernikahan yang bahagia, tentang pria yang akan memeluknya dikala hujan turun, yang akan menggenggam tangannya dikala badai datang, yang akan menatap matanya dan berkata, "Kamu segalanya bagiku." Begitu pula dengan Tania, wanita sederhana yang mengabdikan hidupnya sepenuhnya untuk suaminya Reno. Ia adalah istri yang setia, penuh cinta, dan tak pernah lelah berdoa agar Tuhan memberinya satu hadiah kecil, seorang anak. Namun hidup tak selalu seindah harapan. 5 tahun usia pernikahan mereka berlalu tanpa kehadiran buah hati. Dan dari situlah segalanya mulai berubah. Tania tak menyangka bahwa cinta yang selama ini dijaganya dengan sepenuh hati telah diinjak-injak dengan begitu kejam. Reno, suaminya, ternyata berselingkuh dengan rekan kerjanya sendiri, Vira. Lebih menyakitkan lagi, perselingkuhan itu dibenarkan dengan alasan yang paling menusuk hati. Karena Tania dianggap mandul, tak mampu memberinya keturunan. Seolah-olah seluruh nilai dirinya sebagai istri, sebagai wanita, dihancurkan dalam satu tuduhan yang tak berdasar. Mereka menganggap Tania lemah, hina, tak layak dihargai. Mereka lupa, diamnya seorang wanita bukan berarti dia kalah. Terkadang, diam adalah jeda dari badai yang lebih besar. Dibuang, dihina, dan ditinggalkan, Tania menelan semua rasa sakitnya. Tapi ia tak memilih untuk tenggelam dalam duka. Ia memilih bangkit, menata puing-puing hatinya, dan membangun masa depan dari luka. Ia bersumpah suatu hari nanti, Reno dan Vira akan berlutut di hadapannya, memohon ampun, merasakan sendiri penderitaan yang pernah mereka ciptakan. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca jendela kamar dengan lembut. Udara masih segar, aroma kopi perlahan menguar dari dapur kecil mereka yang sederhana namun penuh kehangatan. Di dalam rumah mungil itu, Tania menyambut pagi dengan senyum yang selalu sama. Penuh syukur, penuh cinta. Di meja makan, Tania menyiapkan roti panggang, telur dadar, dan secangkir kopi hitam kesukaan suaminya, Reno. Ia tahu persis bagaimana Reno menyukai kopinya. Tanpa gula, pahit, tapi hangat. Sama seperti sikap Reno terhadap dunia. Tegas, serius, dan penuh tanggung jawab. "Pagi sayang," sapa Reno sambil mengecup kening istrinya. Tania tersipu. Meski sudah 3 tahun menikah, hatinya masih berdebar setiap kali mendengar suara itu. "Pagi, aku buatkan sarapan favoritmu." Reno duduk, menatap istri yang kini sibuk menyusun makanan di hadapannya. "Kamu nggak pernah lupa ya? Aku istrimu. Tugas utama istri itu kan membahagiakan suaminya," jawab Tania sambil tertawa kecil. Reno tersenyum. "Kalau begitu, aku suami paling beruntung di dunia." Kehidupan rumah tangga mereka begitu damai. Meski tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta, keduanya tak pernah merasa kekurangan. Reno bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan swasta, sementara Tania memilih menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Mereka sering bercanda bahwa rumah kecil mereka adalah istana, dan Tania adalah ratu yang menjaga kerajaan dengan sepenuh hati. Setiap sore saat Reno pulang kerja, Tania selalu menyambut di depan pintu. Mereka akan duduk berdua di teras, menikmati teh hangat sambil membicarakan hal-hal kecil. Pekerjaan, berita hari itu, bahkan tentang tetangga yang baru pindah. Di akhir pekan, mereka punya kebiasaan jalan pagi ke taman kota. Tania membawa bekal sederhana, dan Reno akan membawa kamera DSLR kesayangannya. Mereka akan tertawa bersama saat Reno memotret wajah Tania dari sudut yang aneh, lalu pura-pura bilang, "Kamu cantik banget, mirip bintang Korea." Tania akan mencubit lengannya sambil berkata, "Jangan manis-manis amat, nanti aku diabetes." Waktu berjalan tanpa terasa. 3 tahun pernikahan mereka berlalu dalam balutan cinta yang seolah tak tergoyahkan. Memang, ada satu hal yang mulai mengganggu hati kecil Tania. Belum juga ada tanda-tanda kehamilan. Tapi ia memilih menyimpannya sendiri, menunggu waktu yang tepat untuk bicara lebih dalam. Lagi pula, Reno tak pernah menyinggung soal anak. Ia selalu berkata bahwa selama ada Tania, hidupnya sudah sempurna. Suatu malam,
Saat hujan turun rintik-rintik, Tania duduk bersandar di bahu Reno. Televisi menyala, tapi keduanya larut dalam keheningan yang nyaman. "Kamu pernah nyesel nikah sama aku?" bisik Tania pelan. Reno menoleh, menatap mata istrinya yang basah karena embun ragu. "Kenapa kamu tanya gitu?" "Aku cuma takut, kita udah 3 tahun, Ren." Tapi Reno langsung memeluk tubuh istrinya erat. "Tania, jangan pernah merasa kurang. Aku nikah sama kamu bukan cuma karena pengen anak. Aku nikah karena aku cinta kamu. Kalau memang belum rezeki, kita bisa usaha bareng. Aku yakin Tuhan nggak tidur." Tania menangis di pelukannya malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena merasa sangat dicintai. Bagi Tania, dunia ini cukup. Reno adalah rumah, pelabuhan, dan pelindungnya. Tak pernah sekalipun ia bayangkan bahwa lelaki yang kini tengah menatapnya dengan penuh kasih, suatu hari nanti akan berubah menjadi orang yang menusuk jantungnya paling dalam. Tapi malam itu ia tak tahu apa-apa. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Ia sedang sangat mencintai suaminya. Dan ia yakin Reno pun merasakan hal yang sama. Waktu berlalu dengan tenang. Memasuki tahun keempat pernikahan, rutinitas Tania dan Reno tampak sama di permukaan. Sarapan bersama, berangkat kerja, saling bertukar kabar lewat pesan singkat, dan menghabiskan malam dengan cerita-cerita ringan. Namun tanpa disadari, ada sesuatu yang mulai berubah, perlahan. Seperti retakan kecil pada kaca, nyaris tak terlihat, namun pasti membesar jika dibiarkan. Tania masih wanita yang sama, penuh perhatian, penuh cinta. Ia mulai mengikuti terapi kesuburan, meski Reno tidak pernah mendesaknya. Ia mencari informasi soal program hamil, rajin berkonsultasi ke dokter kandungan, bahkan mencoba ramuan tradisional yang disarankan tetangga. Ia ingin menjadi ibu, bukan hanya untuk memenuhi ekspektasi, tapi karena ia ingin membahagiakan Reno sepenuh mungkin. Namun belakangan, Reno sering pulang larut malam. Alasannya, lembur. Ia membawa pulang pekerjaan, terlihat lelah, dan kadang lupa mencium kening Tania saat masuk rumah. "Maaf, kerjaan lagi numpuk banget," ucapnya singkat malam itu. Tania tak curiga. Ia percaya. Reno selalu tampak jujur, dan ia tak pernah punya alasan untuk meragukan pria yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Namun kejanggalan mulai muncul satu persatu. Pagi itu, Tania sedang mencuci pakaian Reno ketika menemukan lipstik merah muda di kerah kemeja putihnya. Warnanya samar, nyaris tak kentara, tapi cukup mencolok di mata seorang istri yang terbiasa merawat suaminya dari kepala hingga ujung kaki. Ia menatap noda itu lama, jantungnya berdetak tak beraturan. Tapi ia menepis pikiran buruk yang muncul di kepalanya. Mungkin cuma bekas tisu atau nggak sengaja kena tangan seseorang. Gumamnya, berusaha menenangkan diri. Namun kejadian itu bukan yang terakhir. Beberapa minggu kemudian, Tania mulai menyadari perubahan Reno dalam hal kecil. Ia lebih sering menatap ponselnya, dan setiap kali Tania datang mendekat, Reno langsung menundukkan layar. Ia juga jadi lebih pelit bicara, lebih mudah kesal meski hanya karena hal sepele seperti makan malam yang terlambat atau kaos kaki yang tidak ditemukan. Suatu malam saat Reno tertidur, ponselnya berdering. Tania tak berniat mengintip, tapi ketika nama Vira HRD muncul di layar dengan nada pesan berbunyi, "Aku kangen kamu, sayang." Tubuh Tania membeku. Matanya membelalak, napasnya tercekat, jantungnya serasa berhenti berdetak. Vira. Tania mengenal nama itu. Ia teman kantor Reno, wanita berambut panjang dengan tawa keras dan gaya bicara yang sok akrab setiap kali mereka menghadiri acara kantor bersama. Tania sempat merasa tak nyaman, tapi mencoba berpikir positif. Tapi malam itu, pesan itu, semuanya seperti pecahan kaca yang menusuk telinga dan dadanya sekaligus. Ia tak langsung membangunkan Reno. Ia hanya menatap wajah suaminya yang tertidur dengan damai. Wajah yang dulu membuatnya merasa aman, kini terasa asing dan menakutkan. Tania bangkit dari tempat tidur, menahan air mata, lalu duduk di ruang tamu dalam gelap, menatap kosong ke arah dinding. Pagi harinya, Reno bersikap seperti biasa. Tania hanya diam. Ia belum siap bertanya. Ia masih berharap bahwa mungkin, hanya mungkin, semuanya hanya salah paham. Tapi harapan itu mulai melemah, digerus kenyataan yang perlahan-lahan menampakkan wajah aslinya.
Seminggu kemudian, Reno tiba-tiba marah besar ketika Tania bertanya lembut soal anak. Kamu pikir aku nggak pengen punya anak? Aku juga capek nunggu terus. Jangan selalu nyalahin aku seolah-olah aku yang kurang usaha. Katanya keras. Tania membeku. Ia tak menyalahkan Reno. Ia hanya ingin bicara. Tapi reaksi Reno membuatnya sadar. Suaminya bukan lagi orang yang sama. Ada kemarahan yang disimpan. Ada jarak yang menganga di antara mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tania menangis dalam sunyi. Bukan karena merasa bersalah, tapi karena firasatnya mulai membentuk kepingan kenyataan yang tak ingin ia percayai. Retakan di hati itu semakin besar, tapi ia masih mencoba menambalnya dengan cinta. Yang tak ia tahu, cinta itu tak lagi dianggap suci oleh suaminya. Hari itu, udara Surabaya begitu panas, tapi hati Tania jauh lebih membara. Pikirannya dipenuhi kekacauan sejak malam ketika ia membaca pesan dari Vira di ponsel Reno. Ia ingin percaya itu hanya pesan iseng. Namun firasat seorang istri jarang salah, dan Tania tahu semakin ia menutup mata, semakin dalam luka yang akan menganga. Diam-diam, Tania mulai mencari kebenaran. Ia mengunjungi klinik kandungan untuk memeriksakan diri kembali, memastikan bahwa ia bukan sumber masalah dalam rumah tangganya. Dan hasil pemeriksaan berkata jelas. Tania subur, tidak ada masalah reproduksi sama sekali. Bu Tania tidak perlu khawatir. Dari hasil tes, kondisi ibu sangat baik. Justru jika belum punya anak selama ini, kemungkinan besar ada faktor dari pihak suami. Kata dokter itu dengan hati-hati. Ucapan dokter itu bagai petir menyambar di siang bolong. Reno, yang selama ini menyalahkannya secara halus karena belum memiliki anak, ternyata bisa jadi sumber masalahnya sendiri. Tania pulang dengan kepala penuh pertanyaan dan hati penuh luka. Tapi ia tahu satu hal, kebenaran harus ditemukan, tak peduli seberapa menyakitkannya. Beberapa hari kemudian, Tania memutuskan untuk datang ke kantor Reno diam-diam. Ia membawa makanan siang seperti biasa, berpura-pura ingin memberi kejutan. Tapi tujuan sebenarnya berbeda. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Reno dan Vira berinteraksi. Ia datang lebih awal dari jam istirahat dan duduk di kafe kecil dekat lobi kantor. Dari kejauhan, matanya tertuju pada Reno yang keluar dari lift. Bersamanya berjalan berdekatan adalah Vira, berpakaian lebih mencolok dari biasa, dan tampak terlalu akrab. Tania menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya. Tapi matanya tetap menatap tanpa berkedip saat Reno dan Vira berjalan ke arah parkiran belakang, bukan ke kantin karyawan. Ia mengendap mengikuti mereka. Di parkiran yang sepi, tepat di balik dinding belakang gedung, Tania melihat mereka berhenti. Reno membuka pintu mobil, dan Vira tertawa, lalu memeluknya dari samping. Lengan Reno tak menolak. Bahkan lebih buruk, tangan itu membelai pinggang Vira tanpa ragu. Ren, kamu yakin dia nggak curiga? Terdengar suara Vira, manja. Tenang aja, dia itu terlalu percaya sama aku. Jawab Reno sambil tertawa sinis. Tania menahan napas, tubuhnya gemetar. Namun ia terus menguping, dan kata-kata berikutnya menghantam dadanya seperti palu godam. Lagi pula dia mandul, Vir. Apa gunanya aku bertahan sama wanita yang nggak bisa kasih aku keturunan? Makanya, Ren, kamu tuh buang-buang waktu. Kasihan sih. Tapi ya, cewek kayak dia tuh nggak berguna. Sahut Vira sambil tertawa kecil. Saat itu, seluruh dunia Tania runtuh. Hati yang dulu ia isi dengan cinta, kini dipenuhi racun pengkhianatan. Kata-kata mereka menusuk lebih dalam daripada sekadar perselingkuhan. Mereka menghancurkan harga dirinya, martabatnya sebagai wanita. Tangisnya pecah tanpa suara. Tania berbalik dan berjalan menjauh sebelum tubuhnya lemas, bersandar pada dinding kafe. Matanya sembab, tapi pikirannya sudah bulat. Hari ini cinta yang dulu ia pertahankan mati. Yang tersisa hanya luka dan niat untuk bangkit. Di malam harinya, Reno pulang seperti biasa. Membawa senyum, mencium pipi Tania, dan berpura-pura menjadi suami yang setia. Tania menyambut seperti biasa, meski dalam hatinya telah terjadi badai dahsyat. Di meja makan, Reno makan dengan lahap. Tania hanya memandangi wajah pria itu dalam diam, memperhatikan cara ia bicara, tertawa, seolah semua baik-baik saja. Besok aku ada rapat, pulangnya mungkin agak malam, kata Reno tanpa menatap istrinya. Tania hanya mengangguk. Tapi dalam hatinya, ia berkata,
Nikmatilah kebohonganmu, Reno. Karena setelah ini, aku takkan diam lagi. Tania tahu, ia harus bertahan. Tapi bukan dalam kesakitan. Ia akan bertahan untuk membalikkan keadaan. Ia akan menjadikan luka ini kekuatannya. Dan suatu hari, Reno dan Vira akan tahu rasanya diinjak dan diremehkan. Mereka akan tahu siapa sebenarnya wanita yang mereka sebut tak berguna. Tania menatap pantulan dirinya di cermin dengan tatapan kosong. Wanita yang menatap balik padanya tampak asing. Mata sembab, wajah pucat, senyum lenyap. Seolah semua cinta yang dulu mengalir dari hatinya telah menguap, digantikan oleh kehampaan dan getir. Namun dari kehampaan itu muncul percikan kecil yang berbeda. Kali ini bukan tangis, bukan luka, tapi tekad. Pagi itu, Tania bangkit lebih awal. Ia membuka laptop, menghapus semua folder resep masakan, dan file rencana bayi yang dulu ia simpan dengan penuh harap. Sebagai gantinya, ia membuka laman pendaftaran kursus bisnis daring. Sebuah program intensif selama 3 bulan untuk membekali diri dalam dunia wirausaha. Ia memilih topik yang paling menarik hatinya, manajemen keuangan dan investasi. Setiap hari setelah Reno pergi ke kantor, Tania berubah. Ia tak lagi menghabiskan waktu menunggu di rumah, melainkan sibuk belajar, mencatat, menyusun rencana masa depan. Masa depan di mana ia tak lagi menjadi bayangan dari kehidupan orang lain. Ia mulai menghubungi teman-teman lama yang dulu sempat ia tinggalkan saat menikah. Beberapa dari mereka bekerja di dunia bisnis dan startup. Salah satunya, Tari, sahabat kuliahnya, yang kini sukses menjadi konsultan pemasaran digital. Awalnya Tari terkejut, karena Tania selama ini dikenal sebagai wanita rumahan yang kalem. "Tania, kamu serius mau masuk dunia bisnis?" tanya Tari lewat video call. "Serius, aku capek nunggu waktu baik. Sekarang aku ingin ambil kendali hidupku sendiri." Tari tak bertanya banyak. Ia tahu suara itu. Suara wanita yang telah jatuh, tapi memutuskan untuk tidak hancur. Maka dimulailah langkah-langkah kecil menuju kebangkitan. Tania menjual cincin kawin dan beberapa perhiasan hadiah dari Reno. Uangnya digunakan sebagai modal awal membuka toko daring kecil-kecilan yang menjual produk home decor hasil karya UMKM lokal. Ia menamai toko itu Lara Home, terinspirasi dari luka yang membentuk kekuatannya. Lambat laun, toko kecil itu berkembang. Ia belajar sendiri cara mengiklankan produknya di media sosial, memperbaiki foto produk, membuat logo, hingga membangun relasi dengan para pengrajin. Dukungan dari Tari sangat besar, bahkan membantunya bertemu dengan beberapa investor kecil yang tertarik dengan konsep Tania, menjual produk lokal dengan kemasan elegan dan pemasaran modern. Di tengah semua kesibukan barunya, Tania mulai menjaga jarak dari Reno. Ia tak lagi melayani dengan sepenuh hati. Senyum yang dulu ia berikan kini terasa datar. Sentuhan yang dulu hangat kini terasa dingin. Reno mulai merasa aneh, tapi tak menaruh curiga. Ia terlalu sibuk dengan dunia palsunya bersama Vira, mengira bahwa Tania tetap akan jadi istri yang patuh selamanya. Satu-satunya hal yang Reno tidak tahu adalah bahwa Tania sedang membangun kekuatan. Bukan untuk mempertahankan pernikahan, tapi untuk menghancurkan semua yang pernah menjatuhkannya. Sore itu, saat Reno pulang dan melihat Tania sibuk di depan laptop dengan file keuangan terbuka, ia tertawa kecil. "Kamu belajar bisnis sekarang? Niat banget. Tapi ngapain sih? Nggak usah repot-repot juga, toh rumah tangga kita aman-aman aja." Tania menoleh, tatapannya tajam tapi tenang. "Aku hanya sedang belajar berdiri di kaki sendiri." Reno tertawa kecil, menganggap itu lelucon, tapi tawa itu akan menjadi awal dari kejatuhannya nanti. Tania terus melangkah, tak menoleh ke belakang. Luka yang dulu membuatnya hampir mati, kini jadi bahan bakar semangatnya. Dalam diam, ia mencatat, mengamati, dan menyusun satu rencana besar. Membeli perusahaan tempat Reno dan Vira bekerja. Impian itu mungkin terdengar gila, tapi tidak bagi Tania yang baru. Wanita yang mereka hina sebagai mandul dan tak berguna, kini perlahan menjelma menjadi kekuatan yang akan mengguncang dunia mereka. 2 tahun telah berlalu sejak Tania mendengar langsung bagaimana Reno dan Vira menginjak harga dirinya. 2 tahun penuh luka yang dibungkam, 2 tahun penuh perjuangan tanpa suara. Namun dalam kurun waktu itu pula, dunia Tania berubah sepenuhnya. Kini, Tania bukan lagi wanita rumahan yang mengandalkan cinta seorang pria untuk hidup. Ia telah menjelma menjadi wanita bisnis yang berani,
kuat, dan cerdas. Lara Home, toko daring miliknya, telah berkembang pesat. Dari sekadar toko kecil di marketplace, kini bisnis itu telah memiliki gudang sendiri dan beberapa karyawan tetap. Tak hanya itu, Tania mulai aktif dalam komunitas pengusaha wanita muda di Surabaya. Di salah satu pertemuan, ia bertemu dengan seseorang yang mengubah segalanya, Adrian Mahesa, CEO muda dan karismatik dari perusahaan modal Ventura ternama, Mahesa Capital. Pertemuan pertama mereka terjadi dalam seminar kewirausahaan. Tania diminta menjadi pembicara tamu untuk berbagi kisahnya mengembangkan Lara Home dari nol. Penampilannya memukau. Ia tak hanya anggun, tapi juga penuh substansi. Adrian yang duduk di barisan depan memperhatikan dengan seksama, bahkan sempat tersenyum kagum ketika Tania mempresentasikan strategi brandingnya. Setelah acara selesai, Adrian menghampirinya. Bu Tania, saya sangat terkesan. Strategi distribusi yang Anda terapkan sangat jarang dilakukan oleh UMKM, apalagi dengan efisiensi seperti ini. Tania tersenyum sopan. Terima kasih Pak Adrian. Saya cuma berusaha mencari cara paling tepat dengan sumber daya yang terbatas. Justru disitulah kehebatannya, jawab Adrian cepat. Kalau boleh tahu, apakah Anda terbuka untuk pembicaraan lebih lanjut mengenai ekspansi bisnis Anda? Ajakan itu menjadi awal dari kemitraan mereka. Tania diajak bertemu tim Mahesa Capital dan diberikan kesempatan mengikuti program inkubasi usaha eksklusif. Dalam waktu 6 bulan, Lara Home mendapatkan pendanaan tahap awal yang cukup untuk membuka cabang fisik pertama di pusat kota. Namun bagi Tania, kesuksesan ini bukan hanya soal bisnis. Ini adalah bagian dari rencana besar. Ia mulai menggunakan koneksi barunya untuk menyelidiki lebih dalam perusahaan tempat Reno dan Vira bekerja. PT Graha Ventura, sebuah perusahaan properti skala menengah yang tengah mengalami masalah finansial. Tania menemukan celah. Perusahaan tersebut memiliki masalah keuangan akut akibat manajemen buruk dan korupsi di level menengah. Salah satu divisi yang paling terdampak adalah divisi keuangan, yang secara ironis dipimpin oleh Reno. Melalui koneksi Adrian, Tania mengetahui bahwa PT Graha Ventura sedang mencari investor untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Inilah saatnya. Dengan dukungan Mahesa Capital, Tania mengajukan proposal akuisisi diam-diam melalui perusahaan Cangkang, Tanara Holdings, yang dibentuk secara profesional untuk menyembunyikan identitasnya. Rencana itu disusun dengan cermat, agar tak satu pun orang dalam perusahaan Reno tahu siapa investor utama di balik penyelamatan mereka. Dan akhirnya, setelah proses panjang negosiasi dan audit, akuisisi itu berhasil. Tania kini adalah pemilik mayoritas saham di perusahaan tempat Reno dan Vira bekerja. Pagi itu, Reno datang ke kantor seperti biasa. Ia tak tahu bahwa hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Suasana kantor mendadak tegang. Para karyawan berbisik-bisik. Beberapa bahkan tampak gugup, karena mereka mendengar kabar bahwa pemilik baru perusahaan akan datang langsung untuk memperkenalkan diri. Di ruang rapat utama, seluruh jajaran manajemen dipanggil. Reno duduk di sana, berdampingan dengan Vira yang kini telah dipromosikan sebagai kepala HR. Mereka berdua tak sabar ingin tahu siapa investor baru yang cukup gila menyuntikkan dana ke perusahaan mereka yang nyaris ambruk. Pintu ruangan terbuka. Seorang wanita bergaun putih gading masuk, melangkah anggun dengan sepatu hak tinggi. Rambutnya digelung rapi, auranya kuat namun tetap elegan. Tania. Reno terperangah, matanya membelalak, wajah Vira memucat seketika. Tania melempar senyum tipis, dingin, dan penuh kemenangan. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Tania Arasi, Direktur Utama dari Tanara Holdings, pemilik baru perusahaan ini. Mulai hari ini, seluruh kebijakan dan struktur akan direvisi, dan saya ingin memulai dari divisi keuangan dan HR. Seluruh ruangan membeku. Tania menatap tajam ke arah Reno dan Vira, lalu menyandarkan diri di kursi pimpinan rapat. Dulu kalian bilang aku tak berguna karena tak bisa punya anak. Hari ini, aku datang sebagai pemilik hidup kalian. Kehadiran Tania sebagai pemilik baru PT Graha Ventura mengguncang seluruh struktur perusahaan. Dalam seminggu pertama, banyak perubahan terjadi secara drastis. Divisi-divisi yang selama ini dibiarkan berjalan tanpa pengawasan ketat kini diaudit ulang. Semua manajer diwajibkan menyerahkan laporan kerja dan catatan keuangan yang valid dalam waktu singkat. Reno dan Vira yang selama ini merasa aman dengan posisi mereka, mendadak gelisah. Tania memainkan perannya dengan sangat rapi.
Ia tidak langsung membalas dendam dengan kekerasan atau kemarahan. Justru ia memilih cara yang paling menyakitkan, mempermalukan mereka dengan elegan dan sah. Pagi itu, Tania mengadakan rapat khusus hanya dengan 2 nama dalam daftar, Reno dan Vira. Mereka datang dengan gugup, tak mampu menyembunyikan keresahan. Vira mencoba tersenyum saat memasuki ruang meeting, tapi Tania hanya menatapnya dengan pandangan datar. "Silakan duduk," ucap Tania tenang sambil membalik halaman laporan keuangan di tangannya. Reno menelan ludah. Ia sudah mendengar bisikan dari beberapa rekan kerja bahwa audit divisinya menemukan ketidaksesuaian dana ratusan juta rupiah. Dana tersebut telah disalahgunakan untuk proyek fiktif, dan salah satu penerima dana adalah nama tak asing, Vira HRD. Tania menyodorkan laporan ke tengah meja. "Pak Reno, Ibu Vira, mohon jelaskan kepada saya kenapa ada pencairan dana sebesar 280 juta rupiah untuk pelatihan SDM fiktif yang tidak pernah dilaksanakan?" Wajah Reno langsung pucat pasi. Vira panik. "Bu Tania, ini mungkin hanya salah pencatatan administrasi. Saya sudah cek laporan absensi peserta, kontrak kerja sama pelatihan, bahkan lokasi pelatihan yang tercatat di laporan. Semuanya palsu. Bahkan foto-fotonya adalah hasil editan," potong Tania tegas. Keduanya terdiam. Tak ada ruang untuk berbohong. Tania berdiri perlahan, menghampiri jendela besar di ruang rapat. Ia memandangi langit Surabaya yang cerah siang itu. Kemudian ia berbalik, menatap mereka dengan sorot mata yang menusuk. "Lucu sekali. 2 orang yang dulu menghina saya sebagai wanita mandul dan tak berguna, kini malah menjadi pencuri dan pembohong dalam perusahaan milik saya sendiri." Reno mendongak, wajahnya memerah, matanya membulat. "Tania, jadi ini semua kau sengaja?" Tania menunduk sedikit, lalu tersenyum tipis. "Saya tidak perlu sengaja, Reno. Saya hanya mengambil kembali kendali hidup saya. Dan kalian sendiri yang mengantarkan leher kalian ke meja eksekusi." 2 hari kemudian, keputusan resmi diumumkan ke seluruh jajaran perusahaan. 1. Reno diberhentikan secara tidak hormat atas temuan pelanggaran berat dalam pengelolaan keuangan. 2. Vira dikopot dari jabatan kepala HRD dan dilaporkan ke pihak berwenang atas kerjasama fiktif yang merugikan perusahaan. Skandal ini menyebar ke media industri. Nama mereka tercoreng. Tak satu pun perusahaan mau menerima orang-orang dengan reputasi buruk dan catatan hitam dalam sistem keuangan. Reno mencoba menghubungi Tania. Ia menelepon berulang kali, mengirim pesan panjang berisi penyesalan. Tapi Tania hanya membaca, tanpa membalas sepatah kata pun. Vira pun tak kalah putus asa. Ia datang ke kantor Tania, memohon agar namanya tidak dilaporkan ke polisi. Tapi Tania hanya berkata satu kalimat, "Maaf, saya sudah terlalu sering memaafkan orang yang tak layak dimaafkan." Beberapa minggu kemudian, hidup Tania berubah semakin gemilang. Adrian, yang selama ini mendampingi dan menyaksikan perjuangan Tania dari awal, akhirnya menyatakan perasaan. Bukan karena kekaguman pada kesuksesan semata, tapi karena ketulusan dan ketangguhan hati Tania yang luar biasa. Di sebuah taman kota yang rindang, Adrian menggenggam tangan Tania. "Kamu nggak perlu jadi siapapun, bahkan tanpa semua ini aku tetap akan mencintai kamu." Tania tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum itu kembali tulus. Tidak lagi terbungkus luka atau trauma. Beberapa bulan setelah itu, mereka menikah dalam acara yang sederhana namun sakral. Tak lama kemudian, Tania dinyatakan hamil oleh dokter. Kehamilan itu berjalan lancar, dan lahirlah seorang bayi laki-laki sehat dan lucu yang mereka beri nama Rafael Adrian Mahesa. Suatu hari di sebuah pusat perbelanjaan mewah, Tania berjalan bersama Adrian dan Rafael yang masih balita. Anak itu tertawa riang, memanggil papa, mama, dengan polos. Tak jauh dari sana, seorang pria tampak lusuh berdiri memandangi mereka dengan tatapan sendu dan mata sembab. Reno. Ia kini bekerja sebagai pegawai toko kecil setelah tak ada lagi perusahaan besar yang mau menerimanya. Tatapannya terkunci pada Rafael. Tania menyadari keberadaannya. Ia menghentikan langkah, lalu menggendong anaknya, membisikkan sesuatu, dan memeluknya dengan lembut. Seolah sedang menunjukkan, "Ini anakku." Bukan hasil dari kebohongan, tapi dari cinta yang sejati. Reno mundur, hatinya remuk. Ia sadar, dialah yang sebenarnya mandul. Dan kini, semua yang pernah ia miliki, istri setia,
cinta tulus, rumah yang hangat, telah lenyap. Hari-hari Tania kini jauh berbeda dari masa lalu. Pagi hari ia terbangun bukan karena tangis hati yang hancur, melainkan oleh tawa kecil seorang bocah laki-laki yang berlarian di kamar, dengan rambut acak-acakan dan mata yang bersinar seperti matahari pagi. "Mama, bangun! Lihat ini! Rafa bisa gambar papa!" teriak Rafael dengan antusias sambil memperlihatkan gambar coretan tangan yang menggambarkan dirinya, Tania, dan Adrian. Tania bangkit sambil tersenyum, memeluk bocah mungil itu erat. "Anakku pinter banget, nanti kita tempel di kulkas, ya." Adrian datang dari belakang sambil membawa nampan sarapan. "Mama juga harus sarapan. Kamu lupa tadi malam Rafa nendang terus waktu kamu tidur," katanya sambil tertawa. "Dia nggak nendang, dia lagi latihan jadi pemain bola." Tania membela anaknya sambil mencubit pipi Rafael yang tertawa kegirangan. Kehidupan Tania dan Adrian benar-benar berubah menjadi cerita yang dulunya hanya berani ia bayangkan dalam doa. Rumah mereka berdiri megah di kawasan elit Surabaya, tetapi tetap hangat dan sederhana dalam kasih sayang. Tania tetap membumi. Ia tak pernah melupakan dari mana ia berasal, dan betapa getir jalan yang harus ia lewati untuk sampai di titik ini. Bisnis Tania pun berkembang pesat. Lara Home kini memiliki lebih dari 50 karyawan tetap, 5 cabang di kota besar, dan ratusan reseller di seluruh Indonesia. Bahkan, produk-produknya mulai diekspor ke Singapura dan Malaysia. Tania sering diundang dalam berbagai seminar, menjadi pembicara inspiratif, dan bahkan wajahnya pernah menghiasi majalah bisnis sebagai wanita pengusaha paling berpengaruh tahun ini. Namun di balik semua itu, ia tak pernah lupa pada masa gelap yang membentuknya, dan nasib mereka yang pernah menghancurkannya, kini berada jauh di bawah kaki kesuksesannya. Suatu hari, saat sedang mengunjungi salah satu cabang barunya di pusat kota, Tania mampir ke sebuah toko alat tulis karena Rafael ingin membeli pensil warna baru. Di dalam toko itu, berdiri seorang pria berpenampilan lusuh, mengenakan seragam pegawai toko. Tania mengenali sosok itu. Reno. Ia berdiri di sudut toko, sibuk menyusun rak dengan tatapan kosong. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya jauh lebih kurus, dan wajahnya penuh kerutan yang muncul lebih cepat dari seharusnya. Tania tidak berkata apa-apa. Tapi Rafael yang selalu ramah berkata, "Om, aku suka warna biru. Ini pensil birunya, bagus ya." Reno mendongak. Pandangan matanya dan mata Tania bertemu. Waktu seperti berhenti. Matanya lalu berpindah ke Rafael. Bocah itu punya senyuman yang familiar. Matanya seperti mata Tania, tapi sorot semangat dan wajahnya mengingatkan Reno pada dirinya sendiri saat muda. Wajah Reno pucat. Tangannya gemetar. Ia menyadari, anak itu, anak yang dulu ia bilang mustahil dimiliki Tania, benar-benar ada. Dan sehat. Dan bahagia. "Anakmu?" tanya Reno lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Tania menatap Reno lama, lalu mengangguk dengan tenang. "Ya, namanya Rafael, anakku dan suamiku, Adrian." Reno terdiam. Air matanya menetes tanpa sadar. Dalam diam, tubuhnya lunglai, berdiri di hadapan wanita yang dulu ia remehkan. Kini tak bisa dijangkau bahkan oleh mimpinya. Aku minta maaf." Tania tersenyum kecil. "Aku sudah lama memaafkan Ren. Tapi memaafkan tidak berarti aku lupa. Aku cuma memilih untuk tak lagi hidup dalam luka." Ia menggenggam tangan Rafael. "Ayo nak, kita beli pensil warnanya." Saat mereka berjalan keluar, Reno tetap berdiri mematung di tempat yang sama. Hanya bisa memandangi punggung mantan istrinya yang kini berjalan gagah. Di samping anak dan suami yang mencintainya tanpa syarat. Di sisi lain, Vira tak kalah sengsara. Setelah dipecat dan dipermalukan secara profesional, ia sempat berusaha memulai bisnis kecil-kecilan namun tak pernah berhasil. Namanya tercemar. Tak ada investor yang percaya padanya. Ia tinggal di rumah kontrakan sempit, hidup dari sisa-sisa simpanan yang kian menipis. Saat mendengar bahwa Tania kini telah menjadi istri CEO sukses dan ibu dari anak yang lucu, ia hanya bisa memeluk bantalnya di malam hari dan menangis. Sementara itu, Tania menjalani hidupnya dengan penuh syukur. Ia tetap menjadi istri dan ibu yang penuh cinta. Meski kini kaya raya dan disegani, hatinya tetap lembut. Ia tahu bahwa semua ini bukan semata-mata pembalasan, tapi bentuk dari penghargaan terhadap dirinya sendiri. Sore hari, saat duduk di balkon rumah sambil menikmati teh hangat bersama Adrian, Tania menatap langit jingga dan berkata,
Aku nggak pernah sangka luka sedalam itu bisa membawaku ke hidup seindah ini. Adrian tersenyum sambil merangkul pundaknya. Karena kamu kuat, dan kamu tahu kapan waktunya berdiri. Tania menatap Rafael yang bermain di halaman, lalu menatap suaminya, lalu menutup mata. Dalam hatinya ia tahu, inilah puncak balas dendam paling manis, hidup bahagia di atas reruntuhan mereka yang dulu menjatuhkan. Waktu terus berjalan. Lara Home tak hanya menjelma sebagai merek furnitur dan dekorasi rumah ternama, tapi juga menjadi simbol kebangkitan perempuan. Bukan lagi sekadar bisnis, melainkan gerakan. Sebuah bentuk kekuatan yang lahir dari ketidakadilan. Dan kini memberikan harapan bagi mereka yang mengalami luka serupa. Tania duduk di depan podium sebuah seminar bertajuk She Rises, Bangkit dari Luka Menjadi Kuat di Jakarta. Di sekelilingnya, ratusan wanita dari berbagai daerah hadir. Banyak di antara mereka adalah korban kekerasan rumah tangga, pelecehan, atau pernikahan toksik. Tania mengenakan setelan putih sederhana, wajahnya tenang, namun pancaran ketegasannya tak bisa disangkal. Ia mengambil mikrofon, menghela napas sejenak, lalu berkata, "Aku pernah dihina. Dibilang wanita tak berguna karena tak bisa punya anak. Aku pernah dikhianati, diludahi martabatku oleh orang yang seharusnya melindungiku. Tapi hari ini, aku berdiri di sini bukan untuk membalas dengan kebencian, tapi untuk menunjukkan bahwa kalian juga bisa berdiri, bahkan ketika dunia meremehkan kalian." Tepuk tangan menggema. Beberapa peserta menangis. Di baris pertama, Adrian dan Rafael duduk sambil tersenyum bangga. Sang suami menggenggam tangan putranya erat, bangga menjadi bagian dari perjalanan luar biasa ini. Dari hasil keuntungan Lara Home, Tania mendirikan sebuah yayasan bernama Lentera Tania, yang fokus pada pemberdayaan perempuan korban rumah tangga dan perselingkuhan. Yayasan ini memberikan pelatihan keterampilan, pendampingan hukum, bantuan psikologis, serta modal usaha bagi para wanita yang ingin bangkit. Salah satu program paling populer adalah pelatihan bisnis skala rumahan untuk ibu rumah tangga. Tania sendiri turun tangan mengajar sesi-sesi awal. Ia tidak pernah merasa terlalu tinggi untuk menyentuh kembali akar-akar perjuangannya. "Dulu aku pernah jualan dari rumah," katanya kepada para peserta saat sesi pembukaan. "Jadi jangan pernah malu untuk mulai dari bawah. Karena yang penting bukan di mana kita berdiri, tapi kemana kita melangkah." Sementara itu, Reno dan Vira semakin tenggelam dalam keterpurukan. Reno kini bekerja sebagai sopir paruh waktu. Ia tinggal di kamar kos kecil di pinggiran kota. Setiap malam, ia hanya bisa menatap foto-foto masa lalu di ponsel bututnya. Foto pernikahannya dengan Tania, rumah kecil mereka dulu, dan senyum tulus yang takkan pernah ia miliki lagi. Vira, setelah serangkaian kegagalan bisnis, akhirnya kembali ke kampung halamannya. Tak ada yang mempercayainya, bahkan keluarganya sendiri malu dengan aib yang ia buat. Ia hidup dalam kesepian, menyesali hari-hari di mana ia pernah merasa lebih tinggi dari seorang wanita yang ia hina karena tidak bisa punya anak. Tapi nasib sudah memihak pada yang tulus. Di sisi lain, hidup Tania terus bercahaya. Rafael tumbuh menjadi anak yang cerdas dan hangat. Setiap kali ada acara sosial, ia sering ikut membantu membagikan makanan atau peralatan untuk para peserta pelatihan yayasan. Ia bahkan pernah berkata kepada ibunya, "Aku mau jadi orang hebat kayak Bunda." Tania selalu mencium kening putranya sambil berkata, "Kamu lebih hebat, Nak, karena kamu lahir dari cinta dan harapan." Adrian pun terus menjadi suami yang penuh dukungan. Ia tak pernah merasa terancam dengan keberhasilan istrinya. Justru ia bangga. Mereka adalah tim yang kuat. Dan cinta mereka bukan didasarkan pada keinginan memiliki, melainkan saling mendukung untuk tumbuh bersama. Suatu malam, Tania duduk sendiri di ruang kerja pribadinya, menatap dinding yang penuh dengan penghargaan, foto-foto seminar, dan catatan harapan dari para wanita yang ia bantu. Ia membuka salah satu surat dari seorang peserta pelatihan yayasan yang menulis, "Bu Tania, terima kasih karena telah menyelamatkan saya dari jurang yang saya pikir tak mungkin saya lalui. Karena Ibu, saya percaya bahwa wanita tak pernah benar-benar hancur. Kami hanya butuh cahaya untuk melihat jalan keluar." Air mata Tania menetes. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Ia sadar bahwa luka masa lalunya,
Seburuk apapun, kini telah menjadi alat untuk menyalakan cahaya bagi orang lain. Ia menatap langit malam dari jendela ruangannya, lalu berkata lirih, seolah pada dirinya sendiri. Balas dendamku selesai. Sekarang saatnya aku membagi terang. Surabaya di bulan November terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Hujan turun perlahan, membasahi jendela ruang kerja Tania. Ia duduk sendirian, membaca laporan bulanan dari Lara Home dan perkembangan program Yayasan Lentera Tania. Semua berjalan lancar, bahkan lebih dari yang ia bayangkan beberapa tahun lalu saat ia memulai semuanya hanya dengan luka dan mimpi. Tapi malam itu, ada yang berbeda. Sebuah email masuk ke inbox pribadinya. Tak ada subjek, tapi pengirimnya jelas tertera. Reno Prasetya. Tania menatap layar lama. Ia tak pernah menghapus kontak pria itu dari daftar emailnya. Bukan karena ingin kembali, tapi karena ia belum pernah benar-benar menghadapi Reno sebagai manusia yang patah. Dengan napas panjang ia membuka isi pesan. Tania, aku tahu aku tidak pantas menulis ini. Aku tahu aku bahkan tidak pantas menyebut namamu setelah semua yang telah aku lakukan. Tapi malam ini, aku hanya ingin bicara. Meski kau mungkin tak akan membalas. Tania, hidupku hancur. Setelah semuanya, aku jatuh. Dan itu bukan kutukan dari dunia. Aku sadar ini adalah akibat dari perbuatanku sendiri. Vira meninggalkanku. Semua orang menjauh. Tak ada pekerjaan yang bertahan. Tak ada rumah. Tak ada harga diri. Dan kamu terbang tinggi. Bukan hanya berhasil, tapi jadi orang yang menginspirasi banyak perempuan. Aku sering melihat namamu di berita, di media sosial, dan setiap kali melihat wajahmu, aku hanya bisa menangis. Karena yang kulihat bukan hanya kesuksesanmu, tapi kebodohanku. Aku hanya ingin bilang, Zemap, karena telah menyakitimu, menghinamu, meremehkanmu, dan lebih dari itu, karena telah gagal menjadi manusia. Aku tidak berharap kau memaafkan. Tapi jika suatu hari kita bertemu, dan kau bisa memandangku tanpa marah, mungkin itu cukup bagiku untuk tetap hidup. Reno. Tania membeku. Surat itu terasa begitu tulus, begitu rapuh. Tapi ia tidak menangis. Tidak marah. Hatinya tak lagi menyimpan api dendam seperti dulu. Yang tersisa hanya kehampaan yang damai. Beberapa hari kemudian, Tania menghadiri acara amal yayasan di salah satu lokasi binaan di Gresik. Saat acara hampir selesai, seorang staf menghampirinya. Putania, maaf mengganggu. Ada seorang pria bernama Reno. Katanya dia ingin bertemu sebentar. Kami belum izinkan masuk sebelum ibu menyetujui. Tania terdiam. Ia menatap langit yang mulai gelap. Lalu dengan suara tenang, ia berkata, bawa dia ke ruang belakang, tapi biarkan aku sendiri di sana. Reno masuk dengan langkah lemah. Tubuhnya jauh lebih kurus, wajahnya tirus, dan pakaian yang dikenakannya sederhana. Tidak seperti pria penuh ego yang dulu pernah menginjak harga dirinya. Mereka duduk berhadapan. Tidak ada pembuka basa-basi. Reno menunduk, tak sanggup menatap mata Tania. Aku datang bukan untuk minta balikan, atau berharap belas kasihan. Aku cuma pengen bilang langsung, bahwa aku salah. Dan kamu benar, sejak awal. Tania menatapnya tenang. Aku tidak perlu mendengarnya, Ren, karena aku sudah tahu. Reno menggigit bibirnya, menahan air mata. Aku yang sebenarnya mandul, Tan. Aku tahu itu, tapi aku takut, malu. Lalu aku lempar semua ke kamu. Aku pengecut. Tania mengangguk pelan. Aku tahu juga. Reno tersentak. Kamu tahu? Sejak lama, jawabnya. Tapi aku diam. Karena saat itu aku masih mencintaimu. Tapi cinta yang tak dihormati akan mati dengan sendirinya. Reno tak kuasa menahan tangis. Ia menunduk, menutupi wajahnya dengan tangan. Aku hancur, Tan. Dan kamu sekarang punya semuanya. Suami yang sayang kamu, anak yang pintar, hidup yang indah. Tania menghela napas. Ia berdiri, lalu berjalan mendekat. Tanpa emosi, ia berkata, aku tidak datang ke sini untuk menghancurkanmu. Aku hanya menuntut kebenaran menang. Dan hari ini, aku tidak membencimu. Tapi kamu harus tahu, Ren. Pengampunan tidak berarti kamu bisa kembali. Karena dalam hidupku sekarang, tidak ada tempat untukmu. Ia meletakkan sesuatu di meja. Sebuah amplop putih berisi surat rujukan yayasan. Ini untukmu. Bantuan hukum, konseling psikologis, dan pelatihan kerja. Aku tidak menolongmu karena kita pernah menikah.
Aku menolong karena aku tidak ingin menjadi sepertimu, kejam pada orang yang tak berdaya. Reno hanya bisa menatapnya, tak berkata apa-apa. Ia tak pantas bahkan untuk berkata terima kasih. Ketika Tania keluar dari ruangan itu, Adrian sudah menunggunya di mobil bersama Rafael. Anak kecil itu menyambut ibunya dengan pelukan hangat. "Bunda, Rafael gambar rumah baru buat kita," katanya riang sambil menunjukkan coretan krayon. Tania tersenyum. "Rumahnya bagus, Nak. Tapi tahu nggak, rumah kita yang paling indah itu bukan bangunan, tapi tempat yang ada cinta dan nggak ada kebencian." Adrian meraih tangan Tania. "Kamu baik sekali, Tan." Tania tersenyum lembut. "Bukan soal baik. Ini soal menyelesaikan masa lalu, agar kita bisa benar-benar hidup di masa depan." Mobil itu pun melaju ke arah senja. Di belakangnya Reno masih duduk di ruang kecil itu, dengan mata bengkak dan hati yang akhirnya benar-benar menyesal. Musim semi bisnis tiba bagi Tania. Setelah berhasil mendirikan yayasan sosial, menyelamatkan puluhan perempuan dari trauma masa lalu, dan membangun keluarga yang utuh, tawaran besar datang. Lara Home dilirik oleh investor asing dari Eropa. Mereka menawarkan kontrak ekspansi ke pasar internasional, pabrik produksi di Polandia, cabang distribusi di Frankfurt dan Milan, serta peluang kerja sama dengan retail mewah dari Prancis. Tawaran yang nyaris mustahil ditolak. Nilai kontraknya, puluhan juta dolar. Di atas kertas, semua sempurna, tapi Tania bukan tipe yang langsung terbujuk angka. Di ruang kerjanya, Tania menatap proposal setebal 2 inci. Ia memutar kenangan. Dari dapur kecil rumah kontrakan tempat ia dulu membuat katalog pertama Lara Home, hingga ke showroom megahnya sekarang. Ia ingat bagaimana setiap produk Lara Home lahir dari tangan para pengrajin lokal, ibu rumah tangga yang ia latih sendiri, perempuan korban KDRT yang kini memiliki penghasilan sendiri, dan UMKM desa binaannya yang bangkit dari nol. Jika ia menerima tawaran ekspansi luar negeri, banyak proses produksi akan dialihkan keluar. Otomatis, banyak pengrajin lokal akan terpinggirkan. Tania tahu, inilah dilema, menjadi besar secara global, atau tetap kokoh dan bermanfaat secara lokal. Di malam hari, saat duduk di balkon bersama Adrian, ia membahas semuanya. Langit Surabaya cerah, dan suara Rafael terdengar dari dalam rumah, sedang belajar bersama guru privatnya. "Aku bingung, Mas, tawaran ini luar biasa. Tapi kalau kita terima, semua pengrajin lokal kita bisa kehilangan pekerjaan." Adrian menatap istrinya dengan lembut. "Apa yang buat Lara Home beda dari merek lain? Karena di setiap meja, rak, atau vasnya, ada kisah. Ada perjuangan ibu-ibu yang bertahan dari luka. Nah, kalau kamu buang itu, kamu kehilangan jiwamu." Tania terdiam. Kata-kata suaminya menampar lembut. Ia sadar, apa gunanya meluas ke 5 negara kalau ia kehilangan satu nilai yang selama ini ia perjuangkan. Akhirnya, keputusan dibuat. Bukan penolakan, tapi penyesuaian. Ia menyetujui kerjasama ekspansi, dengan satu syarat utama. Seluruh proses desain dan produksi inti tetap dikerjakan di Indonesia, oleh pengrajin binaan yayasan dan UMKM lokal. Investor awalnya menolak, tapi setelah Tania dengan tenang menunjukkan data penjualan, tren keberlanjutan, dan filosofi brand Lara Home yang unik, mereka akhirnya luluh. "Saya tidak bangun ini untuk kaya. Saya bangun ini agar setiap perempuan yang pernah diremehkan bisa berdiri dan bilang, 'Aku bisa,'" ucap Tania dalam pertemuan final. Investor Francis itu mengangguk. "Then let's make the world see that." Seiring waktu, nama Tania dikenal hingga ke luar negeri. Ia diundang ke konferensi wanita dunia di Tokyo, menjadi keynote speaker di Berlin, dan bahkan menerima penghargaan Woman of Impact dari sebuah yayasan internasional. Tapi hidupnya tetap sama. Setiap pagi, ia tetap bangun untuk menyiapkan sarapan bersama Adrian. Setiap malam, ia tetap menyuapi Rafael dengan cerita-cerita penuh nilai. Dan setiap minggu, ia tetap datang ke pusat pelatihan yayasan, duduk bersila bersama para ibu-ibu yang sedang belajar menjahit atau membuat kerajinan. Ia tidak berubah, tidak tinggi hati, tidak lupa diri. Ia tahu, yang membawanya ke puncak bukanlah uang atau nama besar, tapi luka, ketulusan, dan cinta. Satu malam, Tania membuka surat dari salah satu peserta pelatihan yayasan. Seorang wanita yang dulunya korban KDRT dan kini memiliki bisnis sendiri menulis, "Bu Tania, saya dulu ingin mati. Tapi ketika saya lihat ibu berdiri tegar di atas semua luka, saya tahu
Saya juga bisa. Terima kasih karena tidak hanya menyelamatkan hidup saya, tapi memberi saya alasan untuk hidup. Air mata Tania menetes. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Ia menatap cermin. Dan untuk pertama kalinya ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku bangga padamu, Tan." Rafael kini berusia 7 tahun. Matanya tetap bersinar seperti dulu, tapi pertanyaannya makin tajam, makin dalam. Ia bukan lagi anak kecil yang hanya ingin tahu warna favorit ibunya. Kini, ia mulai mempertanyakan asal-usul, kisah, dan alasan di balik segala hal yang dilihatnya. Suatu malam, setelah membaca buku sebelum tidur, Rafael duduk bersila di tempat tidur dan bertanya pelan. "Mama, aku boleh nanya sesuatu yang serius?" Tania tersenyum, menyelimutinya. "Boleh banget. Apa yang Rafa mau tahu?" Rafael menggigit bibirnya, ragu. "Temanku bilang, kalau dulu Mama pernah nikah sama orang lain sebelum Papa Adrian. Itu benar?" Tania terdiam sejenak. Pertanyaan itu datang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Tapi ia tahu, ia harus menjawab dengan hati, bukan dengan kebohongan. Karena sejak awal, Tania berjanji pada dirinya sendiri. Putranya tidak akan tumbuh dengan kebenaran yang ditutupi. "Iya, Nak, itu benar," jawab Tania lembut. "Dulu sebelum bertemu Papa Adrian, Mama pernah menikah dengan seseorang. Tapi, dia tidak memperlakukan Mama dengan baik." Rafael mengernyit. "Dia jahat?" Tania tak ingin menciptakan musuh di hati anaknya. Maka ia menjawab dengan hati-hati. "Dia salah memperlakukan Mama. Tapi dari kesalahan itu, Mama belajar. Belajar jadi lebih kuat. Belajar untuk mencintai diri sendiri." Rafael memeluk ibunya. "Terus Mama ketemu Papa Adrian ya?" Tania tersenyum dan membelai rambut anaknya. "Iya. Dan dari cinta Mama sama Papa Adrian, lahirlah kamu." Rafael menatap mata ibunya. "Aku seneng punya Mama yang kuat. Temanku bilang ibunya nggak kerja, tapi Mama bisa kerja, bantu banyak orang, dan masih sempat main sama aku tiap hari." Tania mencium kening Rafael. "Terima kasih sayang. Tapi ingat, ya, yang paling hebat bukan yang paling sibuk, tapi yang tahu caranya mencintai dengan benar." Keesokan harinya, Tania duduk bersama Adrian di ruang keluarga. Ia menceritakan percakapan semalam dengan Rafael. Adrian mendengarkan dengan penuh perhatian. "Dia mulai paham, Mas. Aku takut. Suatu hari dia ketemu Reno. Aku nggak mau dia marah atau merasa kecewa." Adrian menggenggam tangan Tania. "Kamu nggak bisa kontrol dunia luar, Tan. Tapi kamu bisa bentuk hatinya. Dan aku percaya, kamu sudah jadi contoh terbaik buat Rafa. Dia akan tahu siapa yang layak dihormati." Tania mengangguk. Ia tahu benar, luka itu tidak boleh diwariskan. Luka itu adalah miliknya. Tapi dari luka itulah, lahir anak yang lebih kuat, lebih penuh cinta, dan lebih bebas dari dendam. Beberapa minggu kemudian, Rafael mengikuti lomba pidato anak di sekolah. Temanya adalah pahlawanku di rumah. Di hadapan guru dan orang tua murid lainnya, Rafael maju dengan percaya diri. "Pahlawanku di rumah bukan cuma papa, tapi juga mama. Mama pernah sedih, tapi mama nggak nyerah. Mama kerja, bantu ibu-ibu, dan selalu bilang bahwa kita harus baik sama orang, walaupun pernah disakiti. Aku bangga punya mama, dan aku mau jadi orang baik seperti dia." Tania meneteskan air mata di barisan kursi penonton. Bukan karena pidato itu, tapi karena dari mulut seorang anak kecil, terucap warisan paling penting, keberanian tanpa kebencian. Setelah acara usai, seorang guru menghampiri Tania. "Bu Tania, saya ingin bilang terima kasih. Banyak orang tua yang menyembunyikan luka masa lalunya dengan cara membungkam anak. Tapi ibu memilih jujur dan memberi ruang anak belajar dari kenyataan." Tania hanya tersenyum. Ia tahu, banyak jalan bisa ditempuh untuk membesarkan anak. Tapi baginya, jalan terbaik adalah mengajari anak mencintai kebenaran, tanpa harus menanggung beban dendam. Sementara itu, Reno semakin hilang dari peredaran. Beberapa kenalan Tania sempat memberitahu bahwa Reno pindah keluar kota, bekerja serabutan, dan hidup sangat sederhana. Tapi Tania tak lagi peduli. Bukan karena ia membenci, tapi karena ia sudah benar-benar selesai. Di malam hari saat Rafael tertidur, Tania duduk menulis di jurnalnya.
Ia menulis satu kalimat. Aku bukan wanita sempurna, tapi aku wanita yang memilih untuk tidak mewariskan luka. Dan dari kamar putranya, terdengar suara lembut Rafael yang mengigau sambil tersenyum. Mama, aku sayang Mama. Tania menutup jurnalnya, lalu menatap langit malam dari jendela. Hatinya penuh. Penuh dengan rasa lega, rasa damai. Pagi itu udara Surabaya sejuk. Langit bersih tanpa awan, seperti lembaran kertas kosong yang siap diisi harapan baru. Tania berdiri di depan bangunan megah bercat putih dengan aksen kayu alami. Kampus Kewirausahaan Lentera, proyek terbesar yayasannya yang baru saja diresmikan. Ratusan tamu hadir. Pemerintah, tokoh masyarakat, alumni pelatihan, para wanita tangguh yang pernah duduk di ruang sempit yayasan pertama Tania, kini datang membawa bisnis sendiri, membawa kisah kemenangan. Di podium, Tania berdiri mengenakan kebaya sederhana berwarna krem. Rambutnya digelung rapi. Di belakangnya terpampang besar spanduk bertuliskan, "Untuk perempuan yang pernah terluka, kita layak bahagia." Tania menatap ke arah kursi depan. Adrian duduk sambil menggandeng tangan Rafael yang kini berusia 8 tahun. Wajah mereka bangga, penuh cinta. Lalu Tania mulai berbicara. Saya berdiri di sini bukan karena saya lebih kuat dari kalian, tapi karena saya pernah patah seperti kalian. Saya pernah dihina karena tidak bisa melahirkan. Saya pernah dikhianati, dibuang, dianggap tidak berguna. Saya pernah bangun pagi dengan tangis dan tidur malam dengan dada sesak. Tapi satu hal yang saya pegang erat, saya menolak menjadi korban seumur hidup saya. Kita tidak bisa mengubah apa yang orang lain lakukan pada kita. Tapi kita bisa memilih apa yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya memilih untuk bangkit. Saya memilih untuk memaafkan. Dan saya memilih untuk menjadi cahaya bagi yang lain. Hari ini, kampus ini bukan milik saya, tapi milik semua perempuan yang pernah dikubur dalam rasa sakit. Tempat ini adalah rumah bagi harapan baru. Bagi ibu rumah tangga yang ditinggal suaminya. Bagi gadis muda yang dipaksa menikah muda. Bagi wanita yang dilecehkan di kantor. Bagi kalian semua. Dan jika ada satu pesan yang ingin saya wariskan, maka itu adalah ini. Luka kita tidak mendefinisikan kita. Tapi cara kita bangkit, itulah yang akan mengubah dunia. Tepuk tangan berdentum. Beberapa tamu menangis. Kamera media menangkap momen itu, dan dalam waktu singkat, pidato Tania viral di berbagai platform sosial media. Tagar Lentera Tania dan untuk perempuan yang pernah terluka membanjiri internet. Ribuan wanita mengirimkan kisah mereka ke yayasan. Banyak dari mereka berkata bahwa hidup mereka berubah sejak mendengar kisah Tania. Di malam harinya, Tania duduk bersama Adrian dan Rafael di halaman belakang rumah mereka. Langit penuh bintang. Rafael merebah di pangkuan ayahnya, tertidur setelah seharian ikut merayakan acara besar ibunya. Mas, ujar Tania pelan. Aku kadang masih nggak percaya, ya, semua ini dimulai dari rasa sakit. Adrian tersenyum, merangkul istrinya. Karena kamu menjadikan rasa sakit itu ladang tumbuh, bukan kuburan. Tania tertawa kecil. Aku pikir dulu kebahagiaan itu kalau bisa balas dendam. Tapi ternyata, kebahagiaan sejati itu saat aku bisa membuat orang lain bangkit bersamaku. Adrian mengecup keningnya. Kamu bukan cuma hebat, Tan. Kamu legenda hidup. Beberapa waktu kemudian, Tania menerbitkan buku biografi berjudul Aku Tidak Mandul, Aku Dikhianati. Buku itu menjadi bestseller nasional dan diterjemahkan ke 5 bahasa. Di dalamnya, Tania menceritakan segalanya. Dari awal pernikahannya dengan Reno, luka-luka yang nyaris menghancurkannya, hingga kemenangan batin dan cinta baru yang ia temukan bersama Adrian dan Rafael. Di akhir bukunya, ia menulis kalimat penutup. Untuk kamu, perempuan yang sedang membaca ini, dan mungkin sedang patah seperti aku dulu, kamu tidak sendiri. Dan luka itu bukan akhir. Kamu tidak lemah, kamu hanya terluka. Dan kamu bisa sembuh. Bukan hanya untuk hidup, tapi untuk menang. Cerita ini mengajarkan kita bahwa tidak ada luka yang sia-sia jika kita memilih untuk bangkit dan mengubahnya menjadi kekuatan. Penghinaan, pengkhianatan, dan pengabaian tidak menentukan nilai seorang perempuan. Justru dari reruntuhan itulah, perempuan bisa membangun kerajaan. Balas dendam terbaik bukan dengan kemarahan, tapi dengan pembuktian bahwa kita bisa bahagia, berdiri tegak, dan menginspirasi. Karena perempuan yang pernah terluka bisa menjadi cahaya bagi dunia. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like,
Tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.